Halo semuanya, perkenalkan, saya Nurmaya Mutiah dari kelas 5H dengan NIM 1901025283. Pada video kali ini, saya akan melakukan percobaan Ingenhousz sederhana. Nah, apa sih tujuan dari percobaan ini? Tujuannya adalah membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen dan mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi faktor fotosintesis. Apa saja sih alat dan bahan yang diperlukan? Yang pertama, ada tanaman Hydrilla verticillata. Yang kedua, ada soda kue. Yang ketiga, ada 3 buah botol bekas. Dan yang terakhir, ada air. Berikut merupakan langkah-langkah untuk melakukan percobaan. Langkah yang pertama adalah mengisi ketiga botol bekas dengan air. Langkah yang kedua adalah memasukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam botol dengan posisi terbalik. Tujuannya adalah agar nanti kita bisa mengamati gelembung udara yang berasal dari tanaman Hydrilla verticillata tersebut. Langkah selanjutnya adalah masukkan sedikit baking soda ke dalam salah satu botol yang telah terisi air. Kemudian, kocok botol tersebut hingga baking soda tercampur rata. Setelah itu, masukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam botol dengan posisi terbalik, seperti sebelumnya. Kemudian, taruh tanaman Hydrilla verticillata tersebut di tempat yang berbeda. Salah satu berada di tempat yang teduh dan yang dua kita taruh tepat di bawah sinar matahari. Kemudian kita tunggu kurang lebih sekitar 30 menit. Kemudian bisa kita amati hasilnya pada ketiga botol tersebut. Berikut merupakan tanaman Hydrilla verticillata yang pada akhirnya telah kita tambahkan dengan sedikit baking soda. Bisa kita lihat tanaman Hydrilla verticillata tersebut mengeluarkan dan menghasilkan sangat banyak gelembung udara, di mana hal tersebut menandakan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Berikutnya merupakan tanaman Hydrilla verticillata yang kita taruh di bawah sinar matahari tadi. Bisa kita lihat terdapat cukup banyak gelembung yang dihasilkan oleh tanaman ini. Namun, oksigen yang dihasilkan tidak sebanyak dengan tanaman Hydrilla yang kita tambahkan dengan sedikit baking soda tadi. Dan yang terakhir ini adalah tanaman Hydrilla verticillata yang kita taruh pada tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari. Bisa kita lihat tanaman yang kita taruh di tempat yang teduh juga menghasilkan gelembung udara, namun tidak sebanyak tanaman Hydrilla yang terkena sinar matahari langsung. Hal ini menandakan bahwa matahari berpengaruh terhadap hasil dari fotosintesis suatu tumbuhan. Nah, bisa kita lihat bahwa hasil akhir dari percobaan ini adalah tanaman Hydrilla verticillata yang diberi tambahan soda kue menghasilkan gelembung atau oksigen yang paling banyak. Kemudian, tanaman Hydrilla verticillata yang hanya ditaruh di bawah sinar matahari juga menghasilkan gelembung, namun tidak sebanyak tanaman yang diberi soda kue. Kemudian, tanaman yang ditaruh di tempat yang teduh juga menghasilkan gelembung oksigen, namun dalam jumlah yang sedikit. Baik, pada percobaan tadi, pemberian baking soda dapat meningkatkan kadar CO2 dalam air. Peningkatan kadar CO2 berpengaruh pada proses fotosintesis
sehingga tanaman akan menghasilkan lebih banyak oksigen. Kesimpulannya adalah yang pertama, fotosintesis menghasilkan oksigen atau O2, dan yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis adalah cahaya matahari dan karbon dioksida atau CO2. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.